Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 123 Jakarta. Selamat bertemu, selamat berjumpa dengan saya Pujianto, guru Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anakku, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kalian dan kita semua harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena pembelajaran pada saat ini, pada waktu ini, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun kurang lebih 20 detik, dan tetap di rumah. Jangan lupa didampingi oleh ayah bunda tercinta, sehingga mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan berhasil guna, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan, atau ada juga yang menyebut teks laporan hasil percobaan. Apa itu laporan hasil percobaan? Ini esensinya yang akan kita bahas pada laporan hasil percobaan. Ada 4 tujuan, ada 4 KD kompetensi dasar sebenarnya. Tetapi nanti ini akan bertahap, disampaikan satu begitu. Yang pertama, KD kompetensi dasar tentang pengetahuan, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca. Kemudian berpasangan dengan keterampilannya, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Kemudian menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, menyajikan tujuan, alat, bahan, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Jadi sebenarnya endingnya atau tujuan akhirnya adalah anak-anak bisa membuat teks laporan hasil percobaan. Untuk bisa mencapai keempat atau target terakhir ini, makanya anak-anak harus paham dulu hakikat dari teks laporan, khususnya laporan hasil perjuangan, kemudian alat dan bahannya, kemudian struktur teksnya, serta kebahasaan atau bahasa yang digunakan itu kayak apa cirinya, ya. Itu sebenarnya esensi atau hakikat dari teks laporan hasil percobaan. Nah, untuk pertemuan pertama, kita sepakati KD 1, yaitu 3.1, pengetahuan, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan atau laporan hasil percobaan. Ini sepertinya yang pertama. Kemudian, untuk memahami itu, hakikat dari teks laporan dan seterusnya, maka anak-anak harus bisa membandingkan dan mempelajari ketiga teks berikut. Yang pertama, teks yang pertama, ini ada di buku paket anak-anak ya, halaman 10 sampai halaman 11. Mungkin anak-anak juga bisa melihat di buku paket itu. Namun, akan saya baca dulu. Yang teks pertama judulnya Sepedaku. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Batangan itu apa? Besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sepedaku sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring, terletak di stang sebelah kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan.
kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Ini bercerita tentang sepedaku. Ku di situ membatasi sepeda bukan milik orang, bukan di toko, bukan yang masih belum punya pemilik. Berikutnya adalah fikir. Fikir adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain, ya, yang merupakan gabungan dari berbagai komponen yang saling terhubung, merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Jadi gear ini adalah salah satu komponen sepeda yang bisa atau yang mengakibatkan sepeda itu bisa bergerak. Nah, ini lebih bersifat bagaimana dan mengapa sehingga sesuatu itu bisa terjadi. Inilah gear. Berikutnya adalah sepeda. Sepeda adalah kendaraan roda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang paling banyak digunakan hingga tahun 70-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi tempat duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah. Artinya tidak bisa di setel ya, kayak sepeda balap itu ya. Dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum atau untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah lebih bersifat umum luas. Pokoknya ngomongin sepeda, baik itu sepedaku, baik sepeda yang bernama, baik itu yang masih ada di toko, baik pokoknya sepeda lah judulnya ya. Dari yang sepeda masih umum ini, kemudian dibandingkan dengan ini sepedaku, ini lebih yang teks ini adalah lebih terbatas. Dan yang terbatas lagi adalah ini. Karena komponen gear atau gear adalah merupakan bagian dari sepeda itu sendiri. Ya, baik itu sepedaku gitu. Jadi lebih sempit. Kalau yang teks ketiga tadi ngomongin sepeda yang tidak bertuan gitu, cakupannya lebih luas. Sedangkan untuk ku adalah sepedaku yang hanya milikku. Tadi yang cirinya salah satunya adalah tempat duduknya yang sudah mulai memudar. Berarti yang tidak memudar bukan sepedaku. Dan berikutnya di dalam sepedaku juga itu adalah yang namanya gear atau serangkaian komponen yang bisa menyebabkan sepeda itu bisa bergerak. Bagaimana dan mengapa? Begitu. Nah, sebenarnya intinya di sini nih. Anak-anak bisa melihat, bisa mempelajari ini. Nah, ini ada gambar warna yang lebih luas. Inilah laporan. Yang merupakan laporan yang mana anak-anak coba lihat, gitu kan? Kemudian yang mana yang merupakan deskripsi, lihat lagi. Yang merupakan eksplanasi, lihat lagi. Yang ini umum, yang ini lebih sempit gitu ya, atau terbatas, dan ini yang paling terbatas. Yang paling sempit cakupannya. Jadi laporan, kalau laporan hasil percobaan ya berarti kan teks yang menuliskan, membicarakan, menyajikan sesuatu hal apa adanya. Ya, kalau laporan hasil percobaan berarti ya apa adanya dari pengamatan dari hasil percobaan itu, bersifat umum, universal, global gitu ya. Intinya di situ, karena kan teks laporan hasil percobaan judulnya adalah laporan, sehingga hasil percobaannya itu nanti di belakangnya akan lebih dalam lagi. Deskripsi. Teks yang menuliskan atau membicarakan sesuatu yang bersifat khusus atau terbatas. Bahkan ada yang ngomongin atau menyebutnya adalah kesan panca indera. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, itulah. Sehingga seolah-olah orang yang membaca atau mendengar itu berada di tempat yang diceritakan atau dibacakan. Eksplanasi itu Nah, sedangkan teks eksplanasi itu lebih bersifat menuliskan atau membicarakan tentang bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Tadi kan contohnya gear, ya, contohnya gear itu bisa menyebabkan sepeda itu bisa bergerak, serangkaian komponen itu. Nah, itu intinya sebenarnya hakikatnya. Nah, anak-anak bisa melihat di buku paket yang tadi Bapak sebutkan. Di sana juga ada latihan. Perhatikan itu.
Karena di ujungnya nanti akan ada pelatihan, ada tugas. Ya, setelah melihat video ini, melihat tayangan ini, melihat dan mendengarkan penjelasan dari Bapak, dari saya, nanti anak-anak akan ada tugas satu ya tentang apa yang tadi telah saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, coba anak-anak renungkan ada kata-kata yang bisa membuat motivasi kita dan menjadi inspirasi. Jadikanlah dirimu seperti embun. Kehadirannya menyejukkan, tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu, tetapi manfaatnya dapat kita rasakan dan dirasakan oleh banyak orang. Demikian pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.